Ya pemirsa, seperti yang sudah terlihat di layar kaca kita, Joko Widodo merupakan calon presiden 2019 dari Partai PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Hanura beserta beberapa partai koalisi lainnya telah tampak di layar kaca untuk bergabung bersama massa pendukung di Gedung Juang 45 Jakarta Pusat. Terlihat juga banyak sekali masyarakat pendukung dari pasangan Joko Widodo dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang telah hadir. Begitu juga awak media yang sudah tampak mendokumentasikan kedatangan dari Joko Widodo yang merupakan calon presiden 2019 dari Koalisi Indonesia Kerja. Kita ketahui bersama pemirsa bahwa Koalisi Indonesia Kerja mendeklarasikan calon wakil presidennya yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin malam tadi setelah menggelar pertemuan dan perbincangan yang cukup panjang bersama partai koalisi. Walaupun di awal hingga di penghujung putusan nama Mahfud MD yang digadang-gadang yang akan menjadi calon wakil presiden Joko Widodo, namun putusan Partai Koalisi Indonesia Kerja akhirnya memutuskan Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan berbagai pertimbangan, diantaranya alasan persatuan bangsa dan negara beserta pengalaman Kiai Haji Ma'ruf Amin di legislatif mulai dari DPRD, DPR RI, hingga Dewan Pertimbangan Presiden di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan sudah tampak juga para pimpinan Partai Koalisi Indonesia Kerja mulai dari Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Partai Hanura Osman Sabtaodang, dan juga telah ada Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani beserta para pimpinan partai politik lainnya. Dan dari Gedung Juang 45 ini nantinya rombongan pasangan calon presiden Joko Widodo dan wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta pimpinan partai politik pengusung Koalisi Indonesia Kerja beserta massa pendukung akan langsung menuju gedung Komisi Pemilihan Umum untuk mendaftarkan. Dan juga terlihat di situ ada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, ada Grace Natali beserta rombongan, dan juga terlihat pimpinan Partai Persatuan Indonesia Haritanu Sudibyo yang merupakan Ketua Umum. Terlihat juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahur Muzi beserta para pimpinan partai lainnya, dan ada Sekretaris Jenderal P3 juga. Dan kita akan bertanya ke Bang Melki Lakalina. Ini ada prosesi apa aja nantinya di Gedung Juang 45 ini, Bang Melki? Ya, yang pasti kan semua pimpinan partai berkumpul, kemudian melakukan prosesi kebangsaan di sana sama keagamaan untuk menuju ke KPU. Setelah semua itu dilalui, kemudian nanti langsung menuju ke KPU dan mendaftarkan ke KPU RI untuk pengesahan administrasi dan sesuai peraturan KPU yang mereka sudah siapkan semua. Saya kira kalau dari sini sudah berkumpul berbagai pimpinan partai, sudah memenuhi seluruh ketua sekretaris jenderalnya semua, sudah ketua umum sama sekretaris jenderal sudah ada, langsung menuju KPU bersama Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Terlihat ekspresi yang sangat bahagia dari para pimpinan partai politik, dan terlihat juga Ketua Umum Partai Golkar itu Bang Melki, terlihat tersenyum lepas dari pasca deklarasi kemarin. Saya kira kalau kita lihat ya, kemarin itu yang pertama kali kita lihat menunjukkan kenegarawanan itu adalah Pak Mahfud MD. Pak Mahfud itu kan walaupun sudah digadang-gadang bala di tengah raya harusnya sudah ke pelataran, kemudian batal, tapi bahasanya itu menurut saya menunjukkan bahwa berpolitik itu pada titik tertentu ya kita harus menunjukkan bahwa kita negarawan, dan Pak Mahfud sudah tunjukkan. Dan saya kira ini menjadi contoh bagi semua pimpinan partai juga di depan. Kita bisa lihat Pak Airlangga, Pak Surya Paloh, Bu Mega, dan semuanya itu untuk bangsa negara. Saya kira pasti ada komprominya, dan itu menariknya politik Indonesia. Selalu ada dinamika yang tinggi, tapi ketika sudah menyentuh garis finish, saya kira apapun putusannya tentu itu akan diterima sebagai sebuah keputusan bersama. Baik, Bang Hadi, seperti apa ini Bang Hadi melihat realitas yang terjadi
kumpulnya beberapa pimpinan partai politik di Gedung Juang 45 untuk mengantarkan calon Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini semacam seremonial ya untuk mengantarkan Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin ke KPU. Ini menariknya politik kita seperti ini. Ada semacam pesta karnaval kecil-kecilan lah sebelum mendaftar ke KPU. Pasti ada simbol-simbol, pasti ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari karnaval semacam ini. Misalnya ada keinginan jalan kaki, naik becak, ataupun naik angkot. Ada pesan yang ingin disampaikan. Kesederhanaan, kegitaan, dan penuh kerakyatan. Itu biasanya seringkali disampaikan. Ataupun nanti misalnya ketika pasangannya Prabowo Sandi ini mendaftar setelah habis Jumat, pasti ada saja yang ingin pesan disampaikan. Misalnya bahwa setelah berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, meminta petunjuk, dan seterusnya, mereka akhirnya memutuskan untuk mendaftar ke KPU. Artinya hari keramat pasca Jumat itulah mereka akan datang ke KPU sebagai bagian dari ikhtiar berpolitik untuk menantang Pak Jokowi mengganti presiden di 2019. Ada pesan-pesan politik yang secara tersirat misalnya. Ini bukan hanya segerombolan ketua umum, bukan hanya perkumpulan tim sukses dan para pendukung. Ada message-message yang sengaja ingin disampaikan. Inilah menariknya politik kita itu. Ada simbol-simbol yang ingin disampaikan. Ada simbol-simbol yang ingin disampaikan. Bajunya Pak Jokowi Joko Widodo, baju putih, ada bertuliskan bersih, ada icon orang menunjukkan bahwa bersih. Itu, dan di sampingnya Pak Ma'ruf Amin dengan tampilan ulama. Jadi saya kira pesan nasionalis religiusnya dapat ya di sini. Bisa jadi putih ini menunjukkan bahwa kedua sementara menyanyikan lagu nih. Calon presiden wakil presiden ini mengayomi semuanya. Betul. Dan tidak ada warna kuning, maksudnya warna putih, warna netral, bisa mengayomi semuanya. Lagu Indonesia Raya lagi dinyanyikan. Ya pemirsa, saat ini lagi melewati ritus kebangsaan ya, jadi lagi menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan seluruh masa yang hadir tampak bersemangat menyambut dan juga nantinya akan mengantarkan calon presiden wakil presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bang Adi, kalau melihat seragam yang dipakai oleh Joko Widodo ini seperti apa Bang Adi melihatnya? Kalau Pak Jokowi memang sejak awal itu identik dengan kemeja putih. Bahkan banyak kelakar kok kayaknya koleksi baju putih Pak Jokowi ini hampir 2 lemari. Karena kemana-mana pakai baju putih Pak Jokowi ini. Sepertinya memang ini ada satu tagline yang sengaja ingin dilayar ke publik, bahwa pemimpin itu harus bersih gitu ya. Makanya kemudian sekarang dibunyikan tuh bersih. Begitupun dengan Kiai Ma'ruf Amin, memang bukan hanya pakaiannya yang khas ulama, tapi Kiai, Ustadz, Kiai itu dimanapun selalu berpakaian putih. Itu menandakan seorang yang memang ini bukan hanya alim, tapi hatinya bersih, dekat dengan Tuhan. Itu simbol-simbol yang ingin disampaikan. Dan kelihatan sekali ya Pak Ma'ruf Amin tuh sehat ya, lihat wajahnya. Walaupun tidak muda lagi, tapi tampak segar, tampak kuat. Kalau umur itu kan banyak fungsinya, Wahyu. Ada umur yang secara alamiah. Ada yang 70, ada yang 60. Itu memang sudah kehendak alam dan kehendak Tuhan. Ada biologis. Tapi umur dia punya di dalamnya ini beda lagi. Tapi ini untuk kedua kalinya Joko Widodo mendapatkan wakil yang jauh lebih tua dari sisi usia. Saya kira selalu kan ada dinamika yang terjadi. 5 tahun lalu, 4 tahun lalu itu kan ada Pak Mahfud MD, ada Pak Abraham Samad, ada Pak Muhammad Yusuf Kalla. Dinamika pada last minute kemudian menuju Pak Muhammad Yusuf Kalla itu juga last minute juga. Kalau kita ingat proses waktu pilpres yang lalu. Yang sekarang juga sama saya kira. Sebenarnya sudah banyak orang juga mengekspektasikan Pak Mahfud MD, tapi kan kemudian last minute berubah lagi. Ya itulah politik saya kira jadi. Baik. Tapi bagus ya, warna-warni menambahkan keindonesiaan, ketemunya di titik putih ya, dengan lambang bersih, dengan tulisan bersih, dan itu gaya milenialnya Presiden Jokowi saya kira. Warna dominannya putih dan merah. Dan sepertinya 5 tahun lalu juga lewat Gedung Juang kalau saya nggak salah ya. Lewat Gedung Juang. Pak Jokowi juga. Ini start titik yang sama nih. Waktu bersama Pak Yusuf Kalla 4 tahun lalu, 2014, Pak Jokowi juga startnya dari tempat ini juga, dari Gedung Juang. Dan saya kira spirit semangat Juang 45 yang diambil tadi oleh Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin dan semua tim pemenangan ini, para pimpinan partai ini,
saya kira menjadi spirit juga buat seluruh tim ya, dan juga buat bangsa Indonesia untuk tetap dengan semangat 45 untuk menyongsong Indonesia ke depan yang insya Allah kembali lagi Pak Jokowi memimpin bersama Pak Ma'ruf Amin. Bang Melki, ada yang menarik di Bang Melki yang menjadi pertanyaan di masyarakat juga, bahwa kali ini pasangan Joko Widodo beserta partai pendukung, partai koalisi pendukung menamakan koalisinya Koalisi Indonesia Kerja. Ya, saya kira ini menggambarkan pesan Pak Jokowi semenjak awal menjadi pemimpin negeri ini, bahkan bukan cuma dari presiden, tapi semenjak jadi wali kota, gubernur DKI, dan kemudian jadi presiden, itu memang orangnya tidak banyak bicara Pak Jokowi. Kalau kita lihat kemarin ya, kita bandingkan antara ketika Pak Jokowi memberikan konferensi pers tentang pilihannya dan Pak Prabowo. Saya kira saya menyaksikan betul tuh bagaimana awak media itu terdiam ketika mengatakan saya dan Pak Ma'ruf Amin. Apa nasionalis religius? Sudah nggak ada diskusi itu saya lihat. Jadi betapa memang orangnya tuh ngomongnya pendek tapi langsung menjelaskan semuanya. Nah, sementara Pak Prabowo dan Pak Sandi dan timnya itu kan berpanjang lebar mengatakan situasi bangsa inilah gitu. Untuk menjelaskan mengapa memilih Sandi gitu kan. Dan kenapa harus berdua ini dipilih. Tapi Pak Jokowi itu pendek aja. Habis penjelasan pengantarnya, kenapa pilih Pak Ma'ruf Amin, karena saya nasionalis, Pak Ma'ruf Amin religius. Soalnya wartawan semua diam tuh, sudah gak ada diskusi. Tapi yang menarik dari aura dan wajahnya Pak Jokowi, jauh lebih rileks ketimbang 2014 lalu. Oh iya, pasti. Kalau dulu kan agak sedikit tegang ya, mungkin karena elektabilitas dan dukungan partainya agak sedikit balap-balapan dengan Prabowo. Nah, sekarang kondisi psikologi politiknya agak berbeda. Sudah dominan partai, 62%. Dominan, didukung oleh mayoritas partai, kira-kira begitu ya. Elektabilitasnya sebagai petahana juga kuat. Jadi di atas kertas memang kalau tidak ada hujan dan badai ya, Pak Jokowi mungkin akan berperoda. Betul kata Bang Melki bahwa dalam politik memang kita tidak boleh mendahului kehendak Tuhan. Apapun bisa terjadi. Ternyata perlawanan juga terus dibunyikan oleh PKI terutama. Dia ngutip ayat, pakai salawat di akhir penutupan acara dan semacamnya. Artinya mereka tidak lempar handuk sekalipun hanya 3 partai yang maju untuk menentang Pak Jokowi. Pesan-pesan politik Islamnya, pesan-pesan politik identitasnya cukup kuat. Apalagi misalnya di akhir sambutannya itu ada yang disebut dengan Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Thoriq, itu kan khas NU banget. NU banget itu. Khas NU banget. Yang dari Sandi ya. Dari Sandi ataupun yang dari teman-teman yang lain sambutan itu. Itu artinya bahwa mereka tidak ingin kehilangan begitu saja, sekalipun cawapresnya itu bukan dari kalangan ulama tradisional seperti Ma'ruf Amin. Kita akan coba mendengarkan pidato dari calon presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi yang cerah ini. Tapi dari dulu ekspresi saya beserta senyum ya. Bapak dari masih di Golkar kayak kurang senyum gitu. Amin. Tapi kalau diajak ngomong personal enak, orangnya iya hangat. Akan mendapatkan Dan menuju ke KPU. Gambar aman ya, gambar aman. Di masa lalu gedung Juang ini adalah tempat di mana lagi politik kita, Bung Karno, Bung Hatta, Adam Malik, semuanya digembleng dari sisi politiknya. Gedung Juang 45 ini mewakili semangat perjuangan para pemuda yang menyala untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Ini Gedung Juang 45 kita pilih sebagai titik awal untuk memulai perjuangan dalam perjalanan perubahan untuk memenuhi dan mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Perjalanan kami berdua disertai seluruh partai, pendukung pengusung, dan relawan ingin meneruskan jalan
perubahan yang telah dimulai pada 4 tahun yang lalu, yakni perjalanan menuju Indonesia maju. Dalam waktu 4 tahun ini, atas pertolongan, ridho dan kuasa Allah yang Maha Kuasa, kita telah meletakkan fondasi-fondasi yang kokoh bagi bangsa Indonesia untuk dapat bergerak lebih maju, bergerak lebih cepat, bergerak lebih kuat lagi ke arah masa depan. Saya yakin Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah figur yang tepat untuk mendampingi saya melanjutkan menempuh jalan perubahan itu. Beliau adalah sosok yang utuh, ulama yang bijaksana, ulama yang dihormati umat Islam di seluruh tanah air. Beliau memiliki pengalaman yang panjang di legislatif, di DPRD, di DPR, di MPR, dan juga di eksekutif, di One Team Press dan di Badan Pengarah di BPIP. Serta beliau adalah Rais Am PBNU dan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Artinya beliau memiliki rekam jejak dan pengalaman yang lengkap. Beliau memiliki pandangan yang sama dengan kita, dengan saya, bahwa sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kita harus mengatasi kemiskinan, masalah kesenjangan dengan di seluruh tanah air. Untuk diketahui, pada saat beliau dikukuhkan sebagai profesor, pidato pengukuhannya adalah berkaitan dengan arus ekonomi baru Indonesia. Artinya beliau sangat mengetahui mengenai ekonomi juga. Bersama Kiai Ma'ruf Amin, kita ingin semuanya, saya ingin tetap istiqomah untuk mewujudkan Indonesia maju, Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang mandiri, Indonesia yang berkepribadian. Kita ingin meneruskan apa yang telah dikerjakan 4 tahun yang lalu, agar warga di perbatasan, di pulau terluar, di kawasan-kawasan terbelakang merasakan buah dari kemerdekaan. Kita ingin membuat warga dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, merasa bangga menjadi bangsa Indonesia. Kita juga ingin mewujudkan keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin melanjutkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, sehingga 40% lapisan masyarakat terbawah juga merasakannya. Kita jaga kedaulatan kita jaga kekayaan sumber daya alam kita. Blok Rokan, Blok Mahakam, dan mayoritas saham Freeport adalah bukti bahwa kita berdaulat. Dan kita ingin sebesar-besarnya kita gunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Apa yang kita kerjakan 4 tahun ini adalah bukti, bukan fiksi. Inilah fondasi yang sudah terbangun, yang perlu disambung, yang perlu diteruskan, dan yang perlu dilanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi perjalanan kita bersama untuk mentransformasi Indonesia menuju negara yang maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jokowi untuk sambutannya. Selanjutnya kami mohon kesediaannya kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk memimpin doa. Kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin dipersilakan. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami hari ini pertemuan yang Engkau berkati, pertemuan yang Engkau rahmati, pertemuan yang akan menghantar calon presiden dan wakil presiden kami untuk mendaftarkan ke KPU dalam rangka pilihan presiden yang akan datang. Ya Allah, kami berangkat dari Gedung Juang ini supaya kami memperoleh semangat dan inspirasi dari para pejuang kami, para pendahulu kami untuk membangun bangsa ini agar menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, bangsa yang aman, bangsa yang damai. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kemampuan, berikanlah kepada kami kemudahan, berikanlah kepada kami segala daya dan upaya untuk dapat mewujudkan cita-cita kami. Jagalah kami ya Allah, bangsa kami ya Allah, daripada upaya-upaya yang menghancurkan kami, upaya-upaya yang akan melemahkan bangsa kami, dari upaya-upaya yang akan memecah belah bangsa kami. Berikanlah ya Allah rahmat dan berkat kepada kami, kepada saudara-saudara kami yang sekarang mengalami penderitaan karena topan dan badai di Nusa Tenggara Barat, di Lombok. Berikanlah kepada mereka kesabaran, ketabahan. Berikanlah kepada mereka ya Allah semangat untuk bangkit kembali sebagai bangsa yang kuat, yang hebat dalam menghadapi setiap tantangan dan perjuangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selanjutnya calon presiden dan calon wakil presiden akan menuju kendaraan menuju ke Komisi Pemilihan Umum. Para hadirin, marilah kita bersama-sama mengantarkan capres dan calon presiden menuju kendaraan menuju ke KPU dengan diiringi salawat dari para hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, baru saja tadi kita dengarkan pidato dari calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang mana tadi Presiden Joko Widodo menyampaikan mengajak seluruh massa pendukung untuk bersama-sama bekerja sama dalam koalisi Indonesia Kerja untuk melanjutkan pekerjaan yang telah dikerjakan selama 1 periode. Dan beliau juga menyampaikan bahwa dipilihnya Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden atas banyak pertimbangan, mulai dari pengalaman beliau di legislatif, mulai dari DPRD, DPR RI hingga MPR RI, hingga ke Dewan Pertimbangan Presiden. Dan Joko Widodo juga menyebutkan bahwa hari ini merupakan hari yang sangat istimewa bagi dirinya pribadi karena bisa dapat berkumpul dengan seluruh pimpinan partai koalisi beserta massa pendukung yang akan mengantarkan Presiden Joko Widodo untuk ke Komisi Pemilihan Umum. Begitu juga tadi calon wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang juga memimpin doa, mengajak